Film ini akan berfokus pada tokoh utama, yaitu Matthew kecil, di mana ayahnya adalah mantan petinju yang hebat. Dan pada adegan ini Matthew terlihat sedang dibully oleh anak-anak berandalan, di mana mereka mengejek ayahnya yang seorang gelandangan karena setelah berhenti bertinju, sang ayah tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Setibanya di rumah, sang ayah terlihat tengah tertidur sehabis minum bir yang dioplos dengan Amer, dan dengan tulus Matthew pun merapihkan ayahnya ke tempat tidur. Di situ Matthew bertanya mengenai desas-desus yang mengatakan bahwa sang ayah sekarang bekerja untuk seorang kriminal bernama Fallon. Fallon sendiri adalah seorang pembisnis yang cukup berkuasa di kota tersebut, di mana dia sering menggunakan cara-cara kriminal dan jahat untuk mendapatkan keinginannya. Sang ayah pun menjawab dengan mengatakan untuk tidak mendengarkan perkataan orang lain dan fokus belajar agar bisa menjadi seorang dokter atau pengacara supaya nasibnya tidak seperti ayahnya tersebut. You don't hit nothing but books, get me? You be a doctor or a lawyer. You can do anything if you're not afraid. Now you promise me. I promise, Dad. Esok hari sepulang Matthew sekolah, dia memutuskan untuk mengunjungi tempat ayahnya bekerja. Dan yang mengejutkan, ternyata sang ayah sudah 1 bulan tidak bekerja di sana. Saat Matthew melewati gang, betapa kagetnya dia saat melihat sang ayah tengah menghajar seseorang. Dan ternyata gosip tentangnya selama ini adalah benar, bahwa sang ayah bekerja untuk seorang kriminal. Melihat hal itu, Matthew langsung pergi dari sana dengan rasa kecewa yang sangat besar. Dan tak diduga, musibah pun terjadi ketika sebuah drum berisi cairan berbahaya tumpah mengenai tepat kedua mata Matthew, hingga cairan tersebut masuk ke dalam tubuh dan bereaksi terhadap syaraf-syaraf di otaknya. Saat sadar, Matthew sudah berada di rumah sakit dan dinyatakan buta oleh dokter. Tetapi yang menarik adalah, dengan hilangnya kedua mata Matthew, justru membuat indera pendengarannya semakin tajam, di mana telinganya berfungsi layaknya sebuah radar. Tak lama masuklah sang ayah yang mengungkapkan penyesalannya, dan untuk kedepannya dia berjanji akan berusaha untuk tidak lagi membuat Matthew kecewa. Dari situ sang ayah pun kembali berlatih dan mulai bertanding di atas ring. Sementara itu Matthew pun terus melatih dirinya, di mana ketajaman sentuhannya memberinya kekuatan dan keseimbangan, hingga dirinya menjadi seorang bocah tanpa rasa takut. High above the roar of the streets, an acute sense of touch. Ketika bertemu dengan anak-anak berandalan waktu itu, Matthew pun berhasil membuat mereka kapok dan tak lagi mengganggunya. Suatu malam saat sang ayah akan bertarung melawan petinju dari Fallon, sang ayah pun ditawari sejumlah uang agar dirinya mengalah dalam pertandingan tersebut, dan jika dia menolak, maka Fallon tidak akan segan-segan untuk memberinya pelajaran. Hingga saat pertarungan dimulai, sang ayah pun tidak melawan dan akhirnya tersungkur. Tak ingin mengecewakan Matthew untuk kedua kalinya, sang ayah akhirnya melawan balik dan langsung membuat KO lawannya. The Devil Murder! This one was for you, Matty. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat memilukan, di mana sang ayah dihajar habis-habisan hingga dibunuh tepat saat Matthew menghampirinya. Di sana juga terdapat bunga mawar merah yang diletakkan di atas tubuh ayahnya, dan itu akan menjadi pengingat dirinya atas kematian ayahnya tersebut. Dari situ, Matthew pun bertekad untuk menegakkan keadilan dan membela kebenaran dengan menjadi seorang pengacara. Ini adalah Nelson, rekan kerjanya, dan jika kalian tahu, ini adalah salah satu sutradara dari film Iron Man, Jon Favreau. Pada persidangan ini, Matthew membela seorang wanita yang disiksa oleh seorang pelaku yang merupakan salah satu anak buah dari Kingpin. Kingpin sendiri merupakan seorang yang berkuasa di kota tersebut sekarang setelah Fallon, dan faktanya Kingpin pernah menjadi anak buahnya Fallon dan merupakan pembunuh ayah Matthew, di mana si Kingpin inilah yang meletakkan bunga di tubuh ayahnya. Ketika si pelaku memberikan keterangan palsu, Matthew ternyata bisa mendeteksi kebohongan dengan merasakan detak jantungnya, dan itu memberikannya sebuah kelebihan untuk mengetahui suatu kebenaran. Karena tidak adanya cukup bukti, akhirnya hakim membiarkan pelaku itu bebas. Dan ketika hukum tidak bisa memberikan keadilan, maka Matthew menegakkan keadilan itu sendiri.
Ternyata, sejak kematian ayahnya tersebut, Matthew tidak hanya menjadi seorang pengacara, tetapi terus melatih kemampuannya hingga dirinya membuat kostum sendiri dan beberapa alat khusus untuk mendukung aksinya dalam menegakkan keadilan. Dan ketika dia memakai topeng, Matthew adalah setan berani, Daredevil. Ketika semuanya sudah siap, Matthew pun langsung mendatangi si pelaku yang berada di sebuah bar. Hingga terjadilah pertarungan antara Matthew melawan banyak orang dengan senjata api. Time to give the devil his due. Saat yang tersisa hanya si pelaku, Matthew pun mengejarnya sampai di stasiun kereta api yang sepi. Di sini akhirnya kita bisa mengetahui kelemahan Matthew yang ternyata adalah suara bising yang sangat nyaring. Mengetahui hal itu, si pelaku pun langsung menodongkan pistolnya. Dan saat pelatuk ditarik, Matthew bisa merasakan pelurunya. Hingga saat kereta sudah lewat, Matthew langsung membuatnya terjatuh ke atas rel dan membiarkannya mati di sana. Setelah selesai dengan pekerjaannya sebagai seorang pahlawan, Matthew tentunya masih seorang manusia biasa yang memiliki rasa sakit dan itu terlihat dari bekas luka di punggungnya. Satu hal yang menarik, Matthew sendiri tidur di dalam sebuah peti yang diisi air dan hanya menyisakan wajahnya saja untuk bernapas. Hal itu dia lakukan untuk meredam kebisingan sekitar agar dirinya bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya saat Matthew sedang makan siang bersama Nelson, Matthew tiba-tiba merasakan radar bahwa ada wanita cantik di sana dan faktanya walaupun Matthew sudah tidak bisa melihat, dia masih mengenali struktur objek dengan menggunakan kemampuan radarnya tersebut dan itu membuat Matthew bisa membedakan mana yang seksi dan mana yang tidak. Dengan kekurangannya itu, Matthew pun mengambil simpati si wanita sehingga dirinya bisa berkenalan dengan wanita tersebut. Namun sayangnya si wanita keburu pergi sebelum dia memberikan namanya. Untuk itu, Matthew pun terus mengikuti si wanita sampai ke sebuah sekolah dasar. Merasa diikuti, si wanita pun menegur, "Apa maumu, Mas?" Matthew pun menjawab, "Aku hanya ingin namamu, sayang." Saat si wanita menghindar, Matthew langsung memegang tangannya dan terjadilah sebuah pertarungan kecil. Hingga akhirnya si wanita serius dan membuka jaketnya. Dari situ mereka pun berkelahi hingga si wanita menyebutkan namanya, yaitu Elektra. Elektra sendiri merupakan anak seorang pengusaha kaya di kota tersebut dan memiliki keterkaitan dengan Kingpin. Adegan pun berpindah ke sebuah gedung di mana disitulah tempat Kingpin berada. Dan sangat disayangkan sekarang John Coffey tidak sebaik di film Green Mile. Tak lama datanglah seorang miliarder bernama Nachios, di mana Nachios ini adalah ayah dari Elektra. Nachios datang menemui Kingpin untuk izin keluar dari bisnis yang dijalaninya bersama dengan Kingpin karena berdasarkan berita yang tersebar bahwa Kingpin melakukan tindakan kriminal dan ilegal sehingga Nachios atau ayah Elektra ini merasa kurang sreg berbisnis dengan Kingpin. Merasa bahwa Nachios adalah sebuah ancaman, Kingpin pun menyuruh anak buahnya untuk menghubungi seorang ahli untuk membunuh Nachios. Dan orang itu adalah Bullseye. Bullseye sendiri adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melempar sesuatu dengan sangat akurat. Dan yang menarik, Bullseye tidak pernah meleset seumur hidupnya. Pada adegan ini dia terlihat sedang taruhan dengan orang di sana, di mana saat orang itu kalah dan menghinanya, Bullseye mengeluarkan sesuatu dari jaketnya. Orang-orang di sana pun sempat kaget, tetapi ternyata Bullseye hanya mengambil sebuah paperclip. Tapi jangan salah, paperclip ini bisa menjadi sebuah senjata mematikan di tangan Bullseye, di mana dia meluruskan dan memotong satu persatu batang klip tersebut, kemudian melemparkannya tepat di leher orang yang menghinanya itu. Saat berada di bandara untuk menuju ke kota Kingpin, Bullseye pun melewati metal detector dan sebagai pembunuh bayaran, Bullseye hanya bermodalkan sebuah pulpen, tusuk gigi, dan paperclip di mulutnya. Dan sudah pasti petugas bandara pun tidak bisa mempersulitnya hanya karena membawa barang-barang normal seperti itu. Ketika sudah berada di pesawat, kebetulan Bullseye sekursi dengan seorang nenek-nenek yang cerewet hingga Bullseye jengkel dan memutuskan untuk membuatnya diam. Dengan cara melemparkan sebuah coklat kacang tepat ke dalam mulut si nenek hingga membuatnya tersedak dan tewas saat itu juga.
Adegan berpindah kepada Matthew di mana akhirnya Elektra kembali menemuinya untuk mengundang Matthew di acara ulang tahunnya. Dan faktanya Elektra memiliki ketertarikan kepada Matthew, semacam buih-buih cinta yang akan membuat mereka melakukan pengencrotan. Hingga saat mereka berada di sebuah atap gedung, tiba-tiba turun hujan rintik-rintik yang membuat Matthew bisa dengan jelas mengetahui seperti apa rupa cantiknya Elektra. Dan seperti yang kalian duga, mereka pun akhirnya bercium raus. Singkat cerita, malam pesta ulang tahun Elektra pun akhirnya dilaksanakan. Di mana di situ ada banyak sekali tamu yang hadir, tidak terkecuali Kingpin. Di mana si Kingpin ini memperingati Nachios alias ayahnya Elektra untuk berhati-hati dan menaruh sebuah bunga mawar merah di saku jasnya. Karena merasa khawatir, Nachios pun membawa Elektra ke dalam mobil untuk pergi dari sana dan membawa serta pengawal bersamanya. Sementara itu kita akan diperlihatkan Bullseye tengah memacu motor Harley-nya yang tidak lain tujuannya adalah untuk membunuh ayah Elektra. Merasa bahwa Elektra dalam bahaya, Matthew pun segera berubah menjadi Daredevil dan memutuskan untuk mengawalnya dari jauh. Dan saatnya tiba, Bullseye pun berdiri di atas motornya dan mengeluarkan semacam senjata dari gespernya, kemudian melemparkannya kepada pengawal Elektra hingga mobilnya kehilangan kendali dan menabrak mobil lain. Tak lama datanglah Daredevil dan tanpa banyak pikir, Bullseye pun langsung melemparkan senjatanya dan ternyata meleset untuk pertama kali dalam hidupnya. Emosi akan hal itu, Bullseye pun memacu motornya untuk diadu dengan Daredevil. Tetapi dia justru terlempar dari motornya. Tak diduga, salah satu tongkat milik Daredevil pun berhasil diambil oleh Bullseye. Dan dengan tongkat itu pula, Bullseye pun berhasil membunuh ayahnya Elektra. Bullseye. Alhasil, Elektra mengira bahwa Daredevil lah yang telah membunuh ayahnya. Dengan kematian ayahnya, Elektra pun memutuskan untuk balas dendam kepada Daredevil. Dengan diiringi musik yang keren dan sinematik, Elektra pun berlatih dengan senjata khasnya, yaitu pisau Trisula. Hingga tibalah saat Daredevil tengah sweeping di malam hari, muncullah Elektra yang langsung menyerangnya. Daredevil hanya bisa menghindar dan bertahan, akhirnya terkena tusukan di bahu sampai Elektra membuka topengnya. Matthew pun akhirnya mengatakan bahwa waktu kejadian itu dia hanya mencoba melindunginya. Bukannya jujur dari awal atau kasep, tolol sih kamu mah. Saat sedang bersedih-sedih, muncullah Bullseye. Elektra pun dengan cepat melemparkan trisulanya. Namun hal itu sangat amat salah besar karena Bullseye adalah ahlinya. Otomatis saat Bullseye lempar balik, trisula milik Elektra pun menembus tepat di telapak tangannya. Setelah itu mereka pun bertarung jarak dekat hingga saat Elektra tersungkur, Bullseye pun menunjukkan trik kartunya. Dan dengan kartu remi biasa tersebut, Bullseye pun melemparnya tepat di leher Elektra hingga membuatnya sekarat dan tewas di pangkuan Matthew. Karena polisi mengepung tempat tersebut, Bullseye pun segera pergi meninggalkan mereka berdua. Daredevil sendiri melarikan diri ke sebuah gereja dan ditolong oleh seorang pastor. Tak diduga, Bullseye ternyata mengikutinya dari tadi dan tiba-tiba muncul di sana. Take it. Call the police. What about you? First one's a warning.
Serangan pertama dimulai dengan melemparkan sebuah piring tepat di tenggorokan Daredevil. Dilanjutkan dengan naik ke atas gereja, mereka pun bertarung di antara pipa besi di sana. Saat Bullseye tak sengaja memukul pipa tersebut, Daredevil terlihat kesakitan hingga akhirnya Bullseye mengetahui kelemahannya. Namun hal itu berhasil ditangani oleh Daredevil. Sementara itu polisi kembali mengepung gereja tersebut dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat pertarungan dilanjutkan di lantai atas, Bullseye pun melemparkan semua senjata di gespernya, namun semua dapat ditangkap dengan baik oleh Daredevil. Karena kehabisan senjata, Bullseye pun memecahkan kaca di sana kemudian menumpuknya di tangan. Dan bukan Bullseye namanya jika semua benda tidak bisa dijadikan senjata. Namun serangkaian lemparan tersebut ternyata tak mampu mengenai Daredevil. Dengan cepat, Bullseye pun menggunakan kelemahannya untuk membuat Daredevil lumpuh. Dan saat akan dibunuh, Daredevil pun tiba-tiba mendengar suara peluru dari kejauhan yang mana itu adalah seorang penembak jitu dari kepolisian. Dan dengan kesempatan itu, Daredevil pun mengarahkan tangan Bullseye tepat ke arah peluru tersebut. Hingga akhirnya Bullseye pun tidak bisa lagi menggunakan tangannya untuk melempar benda. Daredevil pun melemparnya dan terjatuh tepat di atas mobil polisi. There's been a problem. Send the guards home. Setelah Bullseye dikalahkan, Daredevil pun mendatangi Kingpin. Sesuai informasi dari Bullseye tadi, bahwa Kingpin lah yang mengirimnya. Dan dengan tubuh raksasa tersebut, Kingpin ternyata tidak mudah untuk dikalahkan dan justru Daredevil lah yang dilempar dan dihajar habis-habisan. Saat mengetahui bahwa ada saluran air di sana, Daredevil pun merusak saluran tersebut hingga airnya bocor. Dan seperti waktu melihat Elektra saat gerimis, Daredevil pun kini bisa melihat Kingpin dengan jelas. Dia pun langsung menghajarnya hingga mematahkan kaki Kingpin. Namun sebagai seorang pahlawan, Daredevil pun tidak membunuh Kingpin walaupun dia sudah merenggut dua orang yang dicintainya, karena dia adalah penegak keadilan dan pembasmi kebatilan. I'm not the bad guy. It's not over with yet. Kingpin pun akhirnya dipenjara dan yang paling mengejutkan, ternyata Bullseye masih hidup walaupun mengalami beberapa patah tulang yang serius. Dan saat ada seekor lalat lewat di depan mukanya, Bullseye pun mencoba meraih suntikan dan berhasil membunuh lalat tersebut tepat sasaran. Tamat, ending yang membagongkan. Dari film ini justru saya lebih menyukai Bullseye daripada Daredevil sendiri. Keren gitu bisa menjadikan semua benda sebagai senjata. Kalau saya jadi Bullseye terus bertemu dengan beberapa orang jahat, dan ketika tidak ada barang untuk dilempar, saya bisa menggunakan cile. Cile itu belek yang sudah mengering tapi jadi kan padat tuh. Belek juga kalau udah jadi kering mah jadi kayak kerikil gitu kan. Tinggal lempar penjahat itu menggunakan belek. Set. Mati. Blok. Get it when I get back. Godot biasa, apalagi di ending kalau bukan Godot ngapain biar tidak hasem sungut ini. Next film apa ya? Jangan request tolong. Isi komentar dengan komentar-komentar tentang diskusi film. Masih nggak kedengeran ya korek saya? Iyalah, korek elektrik. Anjir, sombong si John baru pertama kali punya elektrik. Kemarin udah diomongin di ending. Sekarang diomongin lagi. Keren loh ini. Tuh. Jadi nggak keburu masak. Lapar nih. Gimana ya? Mau pesan McD-nya 5 jam dari sini. Gimana tuh? Udah ya, makan dulu lapar. Bye. Kalian juga makan ya. Makan ya. Jangan sampai nggak makan nanti sakit loh. Ya, makan ya. Dah.